Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat dan karunia daripada Allah, sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang, sehingga dapat memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan salah satu ibadah yang disebut maqam mahmudah, yaitu tempat yang sangat terpuji dalam ibadah yang kita lakukan, yaitu salat fardu subuh. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita arungkan kebahagiaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Kata keikraman kita semua kepada ayahanda rohani kita, Walidi sebagai Abi Imam Syekh Masjid yang mulia ini. Kemudian kata keikraman kepada guru-guru kami, orang tua kami, sidang jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang pertama, Ustadz mohon maaf, jatah saya berapa minggu yang lalu kalau tidak salah. Kebetulan hujan, tetapi bukan faktor hujan, lupa saya. Maka baru tahu tanggal 17 waktu duduk di warung kopi. Ya hari ini tanggal 17. Oh ya saya lupa. Maka lupa itu bahagian daripada mati. Sidang jamaah yang berbahagia, kita mungkin mengakhiri perjalanan bulan Maulid di Aceh, yaitu karena di Aceh Utara pada umumnya kita merayakan hari kelahiran baginda Rasul itu 4 bulan. Kalau daerah Pidi Aceh Barat ke sana, maksudnya Pidi ke sana 100 hari memperingati tentang kelahiran baginda Rasul. Maka oleh karena itu sidang jamaah, misi yang dibawa oleh Rasulullah sebagai orang yang diutuskan ke dunia ini, innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutuskan oleh Allah ke muka bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, dalam satu hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah menyampaikan bahasanya, ya Utbah, hai Utbah, ala ukhbiruka bifadli akhlaq wa ahli dunya wal akhirah. Maukah engkau aku sampaikan, yaitu akhlak, seafdal akhlak bagi penduduk dunia dan akhirat yang paling utama.
tasilu min pata'aka. Yang pertama kata Rasulullah, hubungilah orang yang selalu memutuskan hubungan dengan. Yang pertama taik dipegang oleh Rasulullah, rajutlah silaturahmi dengan orang yang selalu memutuskan hubungan dengan kamu. Itu yang pertama. Jadi artinya kalau kita kembali kepada hakikat bahasa silaturahmi, menghubungi orang yang suka memutuskan hubungan dengan kita. Kalau kita lihat dalam persoalan orang-orang yang mati dengan husnul khatimah, inilah orang yang mewujudkan silaturahmi. Wa khatimur rahim, kalau orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka dia akan mati dalam su'ul khatimah. Ini sidang jamaah yang berbahagia. Maka dengan sebab itu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, tamlake tanya mandum-mandum belam rahmat Allah. Sebab berpegang Rasulullah dalam hadis qudsi Allah naga pegah, wa man nadara alaihi birrahmah, tiberang kata naga pandang di Allah atu urunyan dengan pandangan rahmat, la yu'adzibuhu ba'dahu abada, maka orang tersebut tidak akan diazab selama-lamanya. Inilah yang kita harapkan sidang jemaah. Udek kita nyonyo bergepandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, tiga mentang banjir. La yu'adzibuhu ba'dahu abada, kapanpun selama-lamanya tidak akan pernah diazab oleh Allah. Ini tingginya rahmat Allah. Maka dengan sebab itu selalu para penceramah menyampaikan sidang jamaah rahimakumullah, yang dirahmat ya Allah. Maka dengan sebab itu rahmat Allah mengalahkan segala-galanya. Kemudian sidang jamaah yang kedua daripada akhlak yang paling utama kata Rasulullah, wa tu'ti man haramaka, yaitu berikanlah kepada orang yang dia sama sekali tidak pernah memberikan untukmu. Gejuk nyaurinya hana pernah gejuk, ada nahan gejuk begitu, maka berikanlah untuk dia. Ya, nauring tengku yang kita nyoh hang gejuk, tapi kita nyoh tajuk urinya. Ini akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik ini, akhlak utama inilah yang disebut dengan akhlak penduduk dunia dan akhirat yang paling utama. Yang pertama adalah merajut hubungan silaturahmi dengan orang yang memutuskan dengan kita. Ya. Yang kedua adalah memberi kepada orang yang tidak pernah memberikan untuk kita. Bahasa Aceh talake haini nokudeyo. Ini bersalah, tapi kurangnya diujuk. Alenya yang kelih pegah oleh Rasulullah, yaitu orang yang bisa memaafkan walaupun dia pernah dizalimi. Yang kelih boh. Yang pertama kitanya tak merendah diri, tak mengalah untuk selalu berhubungan dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Yang cukup madat kitanya Aceh. Menyokapnya menggerakkan muncul dan tanah hanggak-gak. Ini persoalan. Tapi akhlak yang paling utama itu yang pertama kata Rasulullah. Ya, maka disinilah letak makna keikhlasan. Ikhlas kita dalam bersilaturahmi, berhubungan dengan orang lain, walaupun dia sangat benci dengan dirinya. Menyatakan perilaku Rasulullah, di mana beliau setiap hari memberikan makan seorang buta dari kaum Yahudi
di sudut kota Madinah. Di pura dia punya makanan. Lalu setelah itu Rasulullah bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Apa kata orang buta Yahudi tersebut yang menyatakan dirinya Rasul? Ya. Lalu dicaci maki oleh orang itu. Menyuruh akhlak katanya dengan tinggal ngeracun tikuh makanan Nabi. Tapi orang Rasulullah tidak demikian. Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Oh, yang menyatakan dirinya sebagai Rasul akhir zaman. Ya, itulah orang manusia yang paling aku kutuk dan aku benci. Tapi makanan gemile Rasulullah. Tiap hari demikian. Setiap habis kakatro Yahudinya kita yang kiban pendapat Don Muhammad. Tetap dalam kutukan. Getanya insyaAllah kahan lepah makanan ngaracun dikuh. Ia ngaindrin tajampu. Yang urut lagi kan. Dia tabi makanan dicaci gitu. Tapi Rasulullah tidak demikian. Maka kalau kita kembali kepada diri Rasulullah, al-kalimatut thayyibah sadaqatun. Akhlak Rasulullah tingkat bahasanya saja. Tutur katamu. Al-kalimatut thayyibah. Setiap kata-katamu yang baik itu adalah sedekah. Maka Rasulullah tidak pernah menyinggung perasaan orang lain kalau mengeluarkan bahasa. Kan lagi kita nyo tiga tapi dia metonton tinggal itu tiap tiga pun dia. Ini bahasanya. Al-kalimatut thayyibah sadaqatun. Tutur katamu yang baik itu adalah sedekahmu. Maka dengan sebab itu sidang jamaah menyatakan dengan bahasa baik di zaman Rasulullah menyampaikan tentang pahala jihad, tentang pahala sedekah. Sahabat ada yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu mudah sekali aku bisa melakukan apa yang kamu lakukan, ada yang bisa kulakukan, tetapi ada yang tidak bisa. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu sholat, aku sholat. Drone puasa hidung kuku puasa gitu. Tetapi dalam persoalan bersedekah ya Rasulullah, aku tidak punya harta, tidak punya kemampuan. Ini contoh makna dari akhlak Rasulullah disampaikan di hadapan sahabat. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu kamu sudah bagus. Karena kata bayang, nak puasa lagi hidung kubur. Cuma katamu adalah kamu tidak mampu bersedekah. Seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ya. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu bisa senyum? Bukankah katanya bisa ya Rasulullah? Jadikanlah senyum sebuah kekayaan. Jadi kitanya senyumnya sebuah kekayaan, sedekahkanlah senyum itu. Ya, dia sedekah. Ya, mai lagi Jumat kena tanbihikeun al-Jum'atu Sayyidul Ayam, Jumatnya panggule segara ulo, hijjul fuqara wal masakin, jid ke haji bagi urang fakir dan miskin. Nyan haji urang fakir dan miskin yang ke urang Jumat. Itanya urang kaya haita manggenan dulu. Karena jid kesumpah Allah walillahi 'alan nasi hajjul jika tumpah nun akan menuntut ibadah haji manistata ilaihi sabila, menjadi sumpahku atas manusia untuk berkunjung ke rumahku. Ini dalam Al-Quran dikatakan. Maka urang gatin, urang fakir haji dengan han mampu gejak gede jut di masjid urang Jumat. Ya. Maka oleh karena itu nyahai tamang golongan urang kaya. Pakai menan karena bak urang kaya nabikeun Rasulullah. Lau alimtu ghaniyan fawajaba alaihi al-hajj summa mata qabla al-hajj ma sallu alaihi. Dan pegah Rasulullah bila kutuku urang-urang yang kaya yang sudah berkewajiban atasnya haji, lalu mati sebelum haji, tidak aku solat jenazahnya. Nyo ke Rasulullah bagi orang yang mampu. Maka dengan sebab itu
Imam Hanafi membagi makna wajib di bawah fardu. Ya, wajib di bawah fardu. Haji wajib bagi yang mampu jalan. Ya, man istata'a ilaihi sabila, yang semampu berkunjung kepadanya. Fardu tidak boleh. Nyo lagi sembahyang fardu niku. Ya. Han mampu dong dua, han mampu isyarah. Nyan fardu. Wajib beda. Ini sidang jamaah yang berbahagia. Kalau kita kembali kepada akhlak, ikhlas udip ini, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Bunuh dalam pengertiannya kita itu adalah suka memberi senyum. Nyan kekayaan yang nama tengok, nyan kajian sedekah. Ya. Tapi baik mendumur kaya api senyum tunggu mati ulun getian. Ini persoalan. Ulun kaya api senyum lagi ulun getian itu. Tetapi dia ketengkara ulun getian. Karena bak harta ulun kaya anak kewajiban untuk dinikmati oleh orang lain. Yang kejut nilai ibadah belum tentu. Nabi Musa bertanya, kalau sholat itu untukmu sendiri, untuk mencegah daripada kemungkaran. Puasa itu untuk dirimu sendiri, karena untuk mencegah hawa nafsu. Jadi apa juga ya Allah? Yaitu sedekah. Yang kejut sedekahnya rayat fadilah. Man tasaddaqa bisadaqatin fa ajru lahum maujidan. Ya, sedekahnya akan teruk pahala, menan kita nyoka mati. Pajan teman pakai kalam kubu. Yang pahala sedekah langsung teruk. Ya, menurut rakyat sedekah itu. Ya, ini maka dengan sebab itu, ini bahagian daripada akhlak. Rasulullah wafat tidak meninggalkan hutang kecuali baju perang. Karena apa kan? Tetro ini yang bisa sedekah gijo. Gejak yang kedua gijo. Gejak yang kelih anak pujuk le ke dia Fatimah, ambillah baju perang aku. Nya bahasa dino pukul baju anti peluru. Gijo baur yang minta sedekah titipkan di pengadaian. Yang kedua pajak gade jamunkan kana. Ya. Tetapi namanya baital mal. Untuk lihat tubuh bro. Teman kahana kita tengok tingkat lagi Rasulullah bedah jo harta ya gade itu dekat anak. Ya, maka dengan sebab itu nilai sedekah kita sebagaimana dinyatakan oleh Abdurrahman bin Auf menjelang perang Tabuk, 20 milioner withdraw. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang kelih Utsman bin Affan, yang keempat Abdurrahman bin Auf. Lalu duduk menjelang perang Tabuk bertanya, ya sahabatku, peperangan di depan, bagaimana pendapatmu? Kita tidak punya dana lagi, nyohan ahli biaya. Maka kita nyembah Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, engkau pernah mengatakan seafdal-afdalnya harta yang dihibah di jalan Allah adalah harta yang paling kita cintai. Lun ya Rasulullah, nak kebun anggur 1 hektar, uronyo dong hibah di jalan Allah. Jadi dipegah oleh Abdurrahman bin Auf berdasarkan bahasa Nabi, harta yang paling afdal terhibah di jalan Allah, yang paling kita cintai. Sang menyotaduh dino anan bantabdo motor tenaturuan peperangan perledanan juk motornya anan mubak galon pirah handili nomor pen baru tajid sedekah kasih garunya. Ini contoh. Maka sedekah yang paling afdal adalah harta yang paling kita cintai. Yang kedua kita nyembah Utsman bin Affan, kiban bagata Utsman seluruh peralatan perang long tanggung ya Rasulullah. Lalu bagaimana ya Umar bin Khattab? Bak Umar bin Khattab bertanya, rastenya Umar bin Khattab genekoh Abu Bakar bersedekah. Yang kejut melomba-lomba mengkoh-koh je dalam sedekah.
Yang beria pamer. Ya, kiban ya Umar, 2/3 kekayaan yang aku miliki ya Rasulullah hari ini aku hibahkan di jalan Allah. Hana ditanya oleh Rasulullah, 2/3 harta Umar bin Khattab dihibah di jalan Allah, tinggal 1/3 untukku dan keluarga. Kabeh menyona harta seribe berarti herto 25 kalam sedekah. Kata Abu Bakar, bagaimana ya Abu Quhafah? Apa kata Rasulullah? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seluruh harta yang aku miliki hari ini aku hibahkan di jalan Allah. Nyam-nyana tubitu Nabi. Untukmu apa yang tinggal? Cukup Allah dan Rasul tinggal buat. Mepa merbah mabing kata hamtu mengkau. Nyosai berlomba-lomba bersedekah di jalan Allah. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita dekat dengan sakia, sering dengan pengertian sakia kemurahan, itu dekat dengan keikhlasan. Dan gugo katanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hana geperintah li Allah dalam agama kecuali dengan sebab pengertian keikhlasan. Berikhlas tu. Nah, maka orang yang ikhlasnya gepegah murah senyum. Orang yang murah senyum jauh dari sifat syirik. Igaknya menyaurun senyum tenang kepada kelebihan orang lain, keberhasilan orang lain, itu gepegah rahasia awet muda. Atau gepegah Rasulullah rahasia awet muda pun macam menyo katanya agam kawin dengan perawan, menyo rinam kawin dengan jejaka. Mandi di air yang mengalir. Menyo bak surah katanya jino kana shower lah lan tojak ukurun. Jadi yang pertama kawin dengan perawan, makan buah mengandung serat, mandi di air yang mengalir, senyum sebuah kekayaan. Nyamnya senyum tengok hana syirik dikegam. Tengok ke tetangga belah dipupu kita nyohan tengok. Ini hati kita enggak bersih. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, kadang-kala kita nyohan sebab dekat atau mikir kegam. Nyata dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali yang mampu dia pikul. Ada dumban hebat hati kitanya menyoget takdirkan li Allah gatin di dunia gatin lagi. Menyoget takdirkan li Allah kaya-kaya, maka Rasulullah pernah menyatakan di antara 10 sahabatku yang masuk surga setelah sahabat yang utama, maka Abdurrahman bin Auf lah yang paling terakhir. Ubena sahabat Rasulullah di antara 10 ahli surga yang telat tamang Abdurrahman bin Auf. Ditanya, kenapa demikian? Karena dia telah diberi kesenangan di dunia, yaitu kekayaan. Maka dengan sebab itu sidang jamaah nyodemi be telat tamang lam surga be nomor terakhir. Ubena apa yang daripada Abdurrahman bin Auf watenyan geblo kurma bro di Madinah. Hai tim pajuh diri gok geblo goknya. Ubena geblo mendung di kota Madinah. Rupanya kurma busuk itu tidak nyoba turang nyoblo teribe. Tak lama setelah terkumpul kurma busuk tersebut, metruk tu utusan dari Nanggro Yaman. Dijak minta ke rumah bro, karena di sana ada wabah. Nah penyakit yang harus pulih ubat jih adalah kurma yang tidak dipakai oleh manusia, yaitu kurma bro. Beda urung utusan dari Yaman Ya'lo yang di kota Madinah, rupanya 10 kali lipat. Geda 1000 idol awaknya. Han itu menggatin Abdurrahman bin Auf yang ditakdirkan di Allah. Nah, jadi menanti kita nyoba menyoglih hati semuanya beres. Hana sirik ditanya kegok, malah gepegah kalau kita tenang, hati kita bersih, maka jud yang pertama bagi kita sebagai perisai
untuk kekuatan iman. Yang kedua, dengan sebab menyenangkan hati orang lain, maka tumbuhlah silaturahmi dan rasa persaudaraan yang lebih. Maka dengan sebabnya Rasulullah selalu senyum. Maka dengan sebab itu sidang jamaah yang berbahagia, kitanya udipnya bujut tapi senyum urang lain. Maka An-Nu'man salah tiga sahabat Rasulullah yang bisa membuat Rasulullah tersenyum. Yang An-Nu'man padahal dasar pemabuk tunggu. Tetapi begitu beliau sudah menjadi sahabat Rasulullah, An-Nu'mannya je gepekin Nabi. Tingkat kenderaan orang Arab waktu itu adalah onta. Nah jamejak Rasulullah jika li sahabat lain, Nu'man, nah honda baru ipat. Oh kabereh, bijak gecok li An-Nu'man dia ti untanya. Unta gop, kenderaan gop. Bang getebi Rasulullah, siapa punya pekerjaan? An-Nu'man ya Rasulullah, senyum Rasulullah. Gecok lain, unta lain gejuk ke jameh. Alinya waktu meninggal An-Nu'man watenya gekun bak sahabat, ya sahabatku kalian pulang semua. Aku ingin berhenti sebentar di sini. Rupanya waktu An-Nu'man dikuburkan, geneu li Rasulullah. Rupanya malaikat katanya marah buka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi gitu ulimat An-Nu'man. Wa man nabiyuka hana gitu Wa man nabiyuka dua kali tidak. Rupanya kelih bengih malaikat. Wa man nabiyuka. Gepegat jaro bahasa tengok begaru. Naurun niat tidak. Rasulullah tersenyum. Yang kejut katanya menyoik Nabi senyum kepada ulun malin yang kapahalan. Malah dino tengku dihujat urung malin di Aceh. Ulama dihujat kiban cara. Maka gepegah oleh Rasulullah, saya ati ala ummati zamanon. Truk tabuh mata gepegah hadapan umat dong gepegah. Yafirruna minal ulama. Hamba-hamba Allahnya umat dong akan menjauhkan diri dari ulama. Falyabtaliyahumullahu bisalasatin baliyah. Maka dengan sebab umat dong dijuuhdoi daripada ulama, Allah menimpa 3 bala kepada umat dong. Uluha yang pertama daripada Rasulullah, yarfa'ul barakati min kasbihim. Allah akan dicabut berkah usaha daripada umat dong. Urujih tingku hantam terdengar miliaran. Urunya triliunan kala gepeng biasa. Hai tingkat do pesawat Aceh mentang taboh kubu 50 rupiah ke 50 ribu. Taboh kubu 50 rupiah. Yang kerja waktu Jokowi urangnya ni nak bayu peng urang do pesawat di Aceh banyak ukui tangti 50 rupiah taboh kubu. Maka wajar urang jamun kerja haji padi bawa buat doh bawa kubu dah kerja haji. Jinol heboh kubur kali bepeng. Nah, ini maknanya apa? Yarfa'ul barakati min kasbihim. Allah akan dicabut berkah usaha daripada umat Nur. Pakan menang. Demikianlah karena kita telah menjauhkan diri daripada ulama. Urangnya katanya pention napeng dengkum 200 atau 500 juta. Lega jauh peneng kabih pengnya. Nyo sakit. Artinya Allah kagak cabut berkah usaha. Yang kedua, yusallituna alaihim sultanan walima. Allah akan diutus pemimpin kepada umat dong, urang-urang yang berlaku zalim. Maka oleh karena itu sidang jamaah, pemimpin yang zalimnya karena dengan sebab diri kita sendiri. Nyo lagi bambanyo kada terpilih begitunya. Menurut kita nyogat, tetapi kadang-kadang ada hanagat kita pilih di phone kan kita nyokat salah, maka kita nyogalak tak belum nuraka kita perlu pen yang dipilih. Itu contoh. Yang phone nilai kita nyokat ni kata tamang draw dalam nuraka. Rasi wal murtasi finar dipegah oleh Rasulullah. Urang togok menteri mang togok kapat dalam nuraka. Hendak pegah hari dulu.
Nah harium togok menyogok hana deman tempat agai lam neraka. Oh idung hana roh bagian togok menyogok tuku, tapi bagian peranta mentang tukang jo. Oh di dalam hadis pegah ar-rasya wal murtasya. Urang togok ngan terimang togok waraisan ladzi yandi bainahuma. Perantaranya tukang juk tapak di tengku. Tukang juk idung atai juk dije, you pilih kah? Tukang juk udah tapak di dalam neraka. Maka kita ingat kepadanya sidang jamaah orang karena tidak pernah melihat, maka tidak takut dia kepada dosa. Tapi kalau dienyami dihayati tentang bagaimana Nabi Adam tinggal di surga. Hanate tinggal Nabi Adam surga umur dunia 500 tahun. Umurnya tinggal Nabi Adam dalam surga 500 tahun. Dalam surga di kanuro sagai. Betul kitanya gefonis oleh Allah tiuro waktu satu hari di neraka. Satu hari di neraka sama dengan 2000 tahun umur dunia. Hai di kauro 500 tahun. Mamanya tiuro kan dari betun tiuro di malam 2000 tahun. Lam neraka Allah 2000 tahun. Kenapa kita tidak pernah menghayati? Oh hanaya ni ada neluk martabak ini ke bawa martabak cok peng 45 di ribu dua buah martabak. Pakai nabi long hati neluk Allah. Tengah tu neluk martabak ni je je yang 2000 tahun di neraka. Tetapi urang bertanya tetap buru. Maka bangsa menyondong bangsa paling buru dunia tang kata lu Yahudi. Yahudi tahu dia tempat. Abraha tahu tempat yang paling suci yaitu Ka'bah. Dan dikun le Abraha watanya saat dikepung kota Mekah. Nyo bertanya tajak kayak arelah Ka'bah. Harta kekayaan mereka jangan diutik-utik. Mereka ganggu-ganggu. Itanya orangnya teleng bertiji ditungkit. Cini pikir kalau. Padahal lah masjid walaupun kosong masjid, dua penghuni makhluk halus tetap ada. Yang pertama malaikat. Yang kedua jin Islam. Nah lah masjid. Tapi ijit cok dibongkar celeng masjid icok. Sang menyongau race mesti terkedi Allah gejuk peng bak malaikat peng malaikat itu muncul dia wace. Nyamban keadaan uronyo sidang jamaah karena deden kasih moral. Pakan yang terjadi karena kita hari ini nepegah li Rasulullah akhlak saat akhlak hanali agama baurinya. Ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, mandum-mandum kembali wal tamzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya kita melihat kepada diri sendiri apa saja yang telah kita perbuat. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka dengan sebabnya mandum-mandum nyo untuk tahayati lagi kita nyo bahwa neraka Allah itu tiuro mentang difonis 2000 tahun umurnya. Nabi Adam setengah hari di surga nanti di Hawa. Tetapi karena ada larangan Allah beto ngambak kayanya yaitu menurut dipegah. Tapi dalam Quran hanya dipegah aja jannatul khuldi, mungkin itu sebab yang menjadi sebab daripada adanya buah khuldi mungkin di sana. Jadi yang perlihatkan dipegah adanya 500 tahun umur Nabi Adam, 500 tahun umurnya Nabi Adam berada di sorga setengah hari. Tetapi tak ingat dia katanya dalam kitab Daqaiqul Akbar dikatakan Allah walaupun gebi kesengsaraan kepada katanya umat Muhammad, tetapi nikmat sorga luar biasa. Kibar nikmat sorga karena tinggal dalam surga angkuk jak pajuh je kecuali barang yang sudah ada di depan. Tingkah lain hawa teman-teman dengan keinginan sudah kenyang. Tengah tadu agaknya ipa cicim berki hawa kutat. Ngan takun hawa kenyang langsung.
Nikmatnya juga datang. Hana payah hai arah jaroni. Begitulah kenikmatan surga. Cuma yang na pegah jeput macam guys. Susu, madu yang disebut dengan labanan, kemudian air salju dan arak. Dalam surga pun minumannya najib dulu. Bagi penghuni surga. Yang pertama susu, kedua madu, kedua air salju, yang keput adalah arak. Jid arak dalam surga, jid karena mempudih dia itu. Madain Allah Ta'ala kagak teman tiban nikmat 3 jid arak dalam surga 500 ton teler. Mertutun berarti di kanuro tadi. Sekali minum arak di surga 500 tahun teler. Kiban teler dalam surga kepegah dalam kitab melayang-layang selama umur 500 tahun. Awat habis mabuk jatuh kita dalam dipan bidadari. Dalam pangkuan bidadari kita nyawa teka mabuk habis mabuk ban jaga tekalang di pangkuan bidadari dalam surga itu. Idonya ta'ablo minuman. Mabuk lang libu yang berbah. Ban jaga truk bakau kaki yang untuk lele. Dompet kali itu, kalau kali itu yang kita sukai. Maka dalam surga ada janji kedua. Menyamanan sekali minum 500 tahun teler. Pulih mabuk ban jaga tekalam dipan bidadari. Itanya idonya ta'ablo barbah dalam lebung debu. Tadar dekat taput tali truk batalo keing hanali tajan. Tapi itu yang kita kejar. Maka oleh karenanya sidang jamaah yang berbahagia, mandum-mandum kita akan kembali menghadap kepada Allah, dan semuanya yang kita kerjakan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. La tazadu qadamin abdi yaumal qiyamah, belum hilang jejak telapak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah. Yus'ala an umurihi fima afnahu, puntat ditanya oleh Allah tinggal umur yang kakubi pat kapabi. Ini nih umur amanah. Nyan pun katanya umur an umurihi fima afnahu, umur yang aku berikan di manakah mu habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, tubuh sandang pangan dari mana kamu peroleh. Wa an jasadihi fima ablahu, tubuh yang aku berikan wahai hambaku dengan apa kau pakaiankan. Alian wa an malihi ma ainak tasabah wa fima nafaqatuhu, harta yang kamu peroleh hai hambaku dengan jalan bagaimana dan kemana saja engkau nafkahkan. Nyo kita yang wa an ilmihi fima amala, ilmu yang kakak temung na kakak amalkan. Ini semuanya ditanya 4 perkara ini, belum hilang jejak telapak kaki kita seorang hamba nanti di yaumil kiamat. Maka oleh karenanya sidang jamaah nyomenan baik kita yang kakak tanya baik tapubut hanjut. Sebagai contoh ilmu, dengan ilmulah kita akan masuk dengan surga Allah. Karena yang paling tua adalah ilmu. Dan ilmunya fardu, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntut ilmu kewajiban. Maknanya difardukan. Karena menyohana ilmu hantah ibadat. Beri contoh tersembayang. Ilmu yang pertama dalam bab fikih taharah. Tanya mutuci hana tentu sah sembayang? Tidak. Maka ilmu menjadi otak daripada persoalan. Maka oleh karenanya urun syi'lun mandum, jadi heboh perkara akhlak yang paling mulia dipegah oleh Rasulullah ba'utbah. Maukah kamu kabarkan tentang akhlak penduduk dunia dan akhirat yang paling utama? Yang pertama adalah merajut silaturahmi. Walaupun orang yang galak agak putuh mengenyo, itanya sabi-sabi tersambung. Yang kedua adalah memberi kepada orang yang tidak pernah memberi untukmu. Yang kedua adalah yaitu menyobuna memberi. Yang kedua, mari kita jadikan sebagai sandaran daripada akhlak mulia dunia akhirat adalah putra bunuh lembuna.
Yang pertama merajut silaturahmi, yang kedua memberikan kepada orang yang tidak pernah memberikan untukmu, yang keempat memaafkan orang yang pernah menzalimi kitanya. Nya menyota prehnya buat berat dulu. Tapi maaf orang yang pernah menzalimi kitanya nya buat berat. Memang berat untuk yang mengen ji putus silaturahmi nyampi berat. Artinya memberi kepada orang tidak pernah memberikan ke kita nyampi berat. Maka itulah yang berat, itulah tujuan daripada amal terbaik dan terutama dunia dan akhirat. InsyaAllah mandum-mandumnya kembalikan li Rasulullah kepada kita. Karena akhlak Rasulullah maka lam naat gekeun lalat jamuk pi hantam roh di bak tubuh yang mulia. Lalat tidak pernah singgah, nyamuk tidak pernah singgah di tubuh Rasulullah. Bahkan supaya tidak terjadi fitnah. Banidang nyamuk rugupoh kama menjadikan persoalan akhlak. Ya, kalau kita nyoriku merapati hana murutan katanya bisa ketemu putu nyamban akhlak katanya. Maka oleh karenanya nyo mandum-mandum kembali kepada katanya bahwasanya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutuskan ke dunia ini kecuali untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Karena akhlaklah kita dikenal. Maka ulama-ulama jamun tengku ada hana peng mulia aku. Karena apa? Akhlak pencerminan daripada para pewaris Rasulullah. Maka ulama jamunkan tengku berdasarkan hadis Rasulullah. Innal ulama yastaghfiru lahum man fis samawati wa ma fil ard hatta hitana fil bahari. Ulamanya kai mohon keampunan ubena penduduk langit dan bumi engkeut-engkeut di laut beristighfar kepada ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Karena ulamanya pewaris para nabi. Munya uranya kitanya tak benci ke ulama. Maka akibat yang pertama bunuh nalu pegah yaitu Allah dicabut berkah usaha dari kitanya. Yang kedua yusallituna alaihim sultanan zalima. Kitanya akan lebih pemimpin urang-urang yang zalim. Yang kedua yakhruju minad dunya bighairi iman. Mati kita esok hari dalam keadaan tidak beriman. Ini Rasulullah yang mengatakan nyo benci ke ulama. Maka urangnya nyo mandum-mandum menjadi tafakur bagi kita untuk menjadikan sebagai perbandingan dalam kehidupan kita. Untuk semua kita akan kembali al-mautu babulna buddha min dukhulin. Karena mati itu sebuah pintu yang kita semua akan memasuki pintu tersebut. Tidak ada seorang pun yang luput daripada tidak memasuki pintu tersebut. Maka persiapkanlah diri kita. Setidak-tidaknya gepelah dalam kitab Daqaiqul Akbar gepelah ditanya katitrik lagu reka dia ila Allah hayyan tonyan hamba do ni Allah tupomat umat Muhammad ciruang le hana yang gak bagi hana kaduk periksa ciruang le periksa le rupa di banggerung maah lu begah lan kitab gepelah ya Allah ijina yang gak putra na pernah hicum jara ulama apa kata Allah nyangkengan yang kapetama dalam surga. Maka ditanya umum di merupa ulama gicum jaro yang tercium karena datangan itu melahirkan para generasi-generasi ilmuwan di dunia ini. Nyo ke yang perletan pegah kan bumicih kira jaro artis tercium. Nah, jaro abu-abunya tercium. Yang kehinan kadang-kadang Allah lebih gezah. Maka lagi ditanya oleh sahabat, kaifa ummatika yaumal qiyamah ya Rasulullah? Kiban contoh umat dron tengah huruf kiamat. Faqala ta'ala Rasulullah yang bilang inna ummati ja'a yaumal qiyamah ghurran bi asaril wudu. Contoh umat dong tengah huruf kiamat kepada Rasulullah dia akan hadir dengan berkat cahaya air wudu. Yang bukan ia kahana tadi tapi cahaya tengah di huruf kiamat. Nyo kemana-mana sidang jamaah fala tahkir. Jangan anggap remeh sesuatu yang menurut taat wa doa. Ini contoh. Tetapi kadang-kadang itulah yang membuat kita mulia nanti di hadapan Allah. Kiranya nyo yang dapat Tuhan sampaikan, nyo kan balas dendam hana menunjak yang kali, tetapi dong ujung hana diri maka ono kemantang yang dapat mentumah atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fi sabilil haq hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.